Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Penyihatan Makanan dan Minuman B, Prodi D4 Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Perkenalkan, nama saya Triana Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Adrianus Beno Nikatiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rwanda. Halo, perkenalkan nama saya Putri Indah Lestari. Perkenalkan, nama saya Retni Ayu Purwas. Hai, perkenalkan nama saya Mitra Rusadi dari D4 Kesehatan Lingkungan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah dari Prodi Sanitasi Lingkungan semester 5. Perkenalkan, nama saya Rahayu Islamiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Aldo Afdrian Sunardi Putra dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Kesehatan Lingkungan. Baiklah, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2003 tentang kelaikan hygiene sanitasi pada kantin. Nah, namun sebelum kami menjelaskan tentang sanitasi kantin, perlu kita ingat kembali apa sih pengertian dari sanitasi? Nah, menurut Departemen Kesehatan tahun 2001, sanitasi merupakan upaya kesehatan dalam memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jangan di-skip ya. Persyaratan izin sanitasi kantin antara lain dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1098 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2003 tentang kelayakan izin sanitasi kantin yang meliputi 3 faktor, yang antara lain faktor bangunan, konstruksi, dan fasilitas sanitasi. Yang pertama, bangunan. Bangunan kantin haruslah kuat, kokoh, dan permanen. Ruangan harus ditata sesuai fungsinya agar mempermudah arus tamu, arus karyawan, arus bahan makanan, dan makannya jadi, serta barang-barang lainnya yang dapat mencemari makanan. Yang kedua, konstruksi. Lantai haruslah kedap air, rata, tidak licin, kering, dan dibersihkan. Permukaan dinding haruslah kedap air, rata, dan dibersihkan. Ventilasi alami haruslah mencukupi peredaran udara dalam ruangan untuk menghilangkan uap, gas, debu, dan bau yang ada dalam ruangan. Ventilasi buatan sendiri diperlukan jika ventilasi alami tidak memenuhi persyaratan. Atap haruslah tidak bocor, cukup landai, dan tidak menjadi sarang tikus serta serangga lainnya. Keadaan langit-langit kantin tidaklah bocor, bersih, dan tidak ada lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rwanda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi ada 4. Yang pertama, kualitas air bersih harus memenuhi syarat fisik, yaitu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan jernih, serta jumlahnya cukup untuk memadai untuk seluruh kegiatan. Yang kedua, air limbah mengalir dengan lancar. Sistem pembuangan air limbah harus baik. Saluran terbuat dari bahan kedap air, saluran pembuangan air limbah tertutup. Yang ketiga, tersedia toilet yang bersih. Di dalam toilet harus tersedia jamban dan bak air. Tersedia sabun dan deterjen untuk mencuci tangan. Di dalam toilet harus tersedia bak dan air bersih dalam keadaan cukup. Yang keempat, tempat sampah. Tempat sampah dibuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah berkarat, dan mempunyai tutup. Tersedia pada setiap atau ruangan yang memproduksi sampah. Sampah dibuang setiap 24 jam. Materi yang disampaikan ini adalah materi lanjutan dari teman saya.
E. Fasilitas cuci tangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh tamu dan karyawan. F. Tempat mencuci peralatan terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat, dan mudah dibersihkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan persyaratan sanitasi kantin yang keempat, yaitu ruang dapur, ruang makan, dan penyajian. Persyaratan yang pertama yaitu ruang dapur harus bersih. Ruang dapur harus bebas dari serangga, tikus, dan binatang lainnya. Dan yang kedua, ruang makan harus bersih. Dan perlengkapannya juga harus bersih, seperti kursi, meja, taplak meja. Jadi, tempat peragaan makanan harus tertutup. Dan tempat-tempat menyimpan bahan makanan seperti merica, sambal, bumbu kecap, garam, dan lain-lainnya juga harus bersih. Beberapa parameter di atas pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisasi faktor makanan sebagai media penularan penyakit dan masalah kesehatan. Persyaratan sanitasi tersebut juga sebagai salah satu bentuk sistem kewaspadaan dini, juga sebagai alat untuk media faktor risiko. Prosedur ini umum dalam kaitan dengan hygiene dan sanitasi makanan. Kita kenal sebagai sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau HCCP. Sistem ini pada dasarnya merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hazard spesifik dan tindakan untuk mengendalikannya. Yang dimaksud dengan hazard dapat berupa agen biologis, kimiawi, atau agen fisik pada makanan yang berpotensi menyebabkan efek yang buruk pada kesehatan. Baiklah, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 942 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2003 tentang pedoman persyaratan higien sanitasi makanan jajanan. Persyaratan penjamah makanan yaitu yang pertama, tidak menderita penyakit menular seperti batuk, influenza, diare, dan penyakit lainnya. Yang kedua, menutup luka yang terbuka atau bisul. Menjaga kebersihan tangan, kuku, rambut, dan pakaian. Selanjutnya, memakai celemek dan penutup kepala. Menjamah makanan harus memakai alat. Nah, ini guys, misalnya kalau di restoran kita harus pakai wadah guys. Biar ini dan atau dengan alat itu alas tangan. Itu tidak sambil merokok, menggaruk anggota. Tidak, sudah kita siapkan ini, kita menjamah harus pakai sendok atau garpu guys. Kita coba sedikit, enakkah atau tidak makanannya. Tidak, udah selesai itu tidak boleh menggaruk guys, menggaruk anggota badan supaya tidak kontaminasi guys. Sudah itu udah di depan makanan tidak boleh batuk atau bersin di depan makanan. Harus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1429 garis miring Menkes garis miring SK 12 garis miring 2006 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, persyaratan kantin atau warung sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya tempat cuci peralatan makan dan minuman dengan air yang mengalir. Yang kedua, tersedianya tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin atau warung sekolah. Yang ketiga, tersedianya tempat untuk penyimpanan bahan makanan. Yang keempat, tersedia tempat untuk menyimpan peralatan makanan dan minuman. Kelima, lokasi kantin atau warung sekolah minimal berjarak 20 meter dari TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Yang keenam,
Makanan jajanan yang dijual harus dalam keadaan terbungkus dan tertutup, artinya terlindung dari lalat ataupun binatang lainnya. Yang ketujuh, makanan jajanan yang disajikan dalam kemasan harus dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa. Peralatan yang sudah dipakai dan dicuci dengan air yang mengalir atau dalam 2 wadah yang berbeda dengan menggunakan sabun. Ada juga peralatan yang sudah bersih harus disimpan di tempat yang bebas pencemaran. Dan peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan harus sesuai dengan persyaratannya. Dan dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai. Dan penyajian makanan di sekolah harus selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan ataupun sebelum memasak atau pergi ke toilet. Menurut Permenkes nomor 304 garing Menkes garing per garing 9 garing 1989, persyaratan penyajian makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus terhindar dari pencemaran. Yang kedua, peralatan untuk penyajian harus terjaga kebersihannya. Yang ketiga, harus diwadahi dan dijamah dengan peralatan yang bersih. Yang keempat, penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat dan dengan menggunakan pakaian yang bersih. Perilaku yang sehat itu seperti mencuci tangan menggunakan sabun, dan pakaian yang bersih tersebut hanya digunakan pada saat bekerja saja. Kemudian penyajian makanan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, di tempat yang bersih, kemudian meja ditutup dengan kain atau plastik, kemudian asbak tempat abu rokok setiap saat harus dibersihkan. Kemudian yang terakhir, peralatan makan dan minum yang telah dipakai paling lambat 5 menit harus sudah dicuci. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2003 tentang kelaikan hygiene sanitasi pada kantin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.